Ya, sekarang mau tidak mau kebijakan gratis ini meskipun disukai akan ditanya realisasi. Jangan sampai angin sorga saja di awal-awal kampanye ketika terpilih nggak direalisasikan. Mbak Putri, makan siang gratis oke dikatakan bagus, menyentuh akar permasalahan menurut 02. Tapi anggarannya seperti apa ini? Karena sempat juga ada yang kritik sampai 4T ya berarti mengeluarkan dana. Kan ada kebutuhan-kebutuhan prioritas yang lain. Baik, Mbak Putri ternyata belum tersambung ya. Mungkin sekarang saya ke Mas Arya Bima. Mas Arya Bima, kalau sempat dikatakan di sini Mbak Wiwi, oke lah Ya, kebijakan dari 03 dalam memberikan internet gratis ini memang dirasa lebih realistis. Ini yang dikatakan Mbak Wiwi ya. Tapi kalau untuk sempat dikatakan juga ini kok seperti ikut-ikutan. Gratis ini sebenarnya awalnya diluncurkan pertama kali oleh 02, kemudian di 35 hari masa kampanye ini baru dari 03. Ini ada maksud apakah dan pastinya anggarannya seperti apa, Mas Arya Bima? jadi saya sepakat tadi ya kondisi subjektif sama kondisi objektif. Seperti Pak Septa sampaikan, seorang pemimpin itu kan menerjemahkan visi secara teknokratik yang ideologis. Jadi nawacita ketiga, nawacita pertama 2014, nawacita kedua itu 2019, nawacita ketiga itu 2024. Penyusun kami adalah profesor-profesor doktor dari ITB, dari IPB, dari UNPAD, dari Gajah Mada, dari Unhas, ya, sampai dengan dari Medan sampai Papua. Karena terkait dengan regional development. Ya. Secara akademis, kajian-kajian itu betul-betul menjadi satu politik anggaran yang menerjemahkan tadi cost and benefit ratio buat pertumbuhan ekonomi yang kita akan naik menjadi middle income trap untuk PDB kita itu 50.000 triliun yang sekarang 20.000 triliun. Ini tidak main-main. Jadi dengan 21 program unggulan yang akan direalisasi jika Pak Ganjar, Pak Mahfud nanti menjadi calon presiden dan wakil presiden, ini ujiannya dikaji secara akademis. Tidak main-main. Misalnya kita katakan selama 5 tahun kita keluarkan angka sekitar 2.100 triliun untuk program-program tadi. Itu adalah kajian. Dan 2.100 triliun itu benefitnya adalah pertumbuhan investasi, pertumbuhan konsumsi, penaikan pajak, penaikan ekspor, juga terkait hal-hal yang menyangkut tadi, ada yang gratis-gratis. Kesejahteraan itu cuma dua, meningkatkan pendapatan rakyat atau menurunkan pendapatan rakyat. Rakyat sejahtera kalau pendapatannya naik, pengeluarannya menurun. Kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu keluarga harapan, internet gratis, satu sarjana, satu keluarga miskin, kemudian satu vaskes, satu desa. Itu adalah program-program kami yang kami hitung memang tugas negara. Itu bukan bantuan. Rakyat fakir miskin dan anak terlantar dibiayai negara, itu tugas negara. Rakyat itu harus cerdas, memang tugas negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi ada yang memang perhitungan-perhitungan kalkulasi terhadap anggaran tadi tidak boleh kemudian kita hanya mencari impact terhadap populer tapi tidak populis. Tadi tidak ada yang dipopuliskan sebenarnya, tidak ada yang dipopulerkan, hanya populisme saja untuk mendulang. 2.500 triliun untuk 21 program unggulan Ganjar Mahfud itu adalah sesuatu yang menurut kami realistis. Kami percaya silahkan untuk dikritisi para intelektual apakah ini hanya sekedar mencari simpati publik atau memang ini sustain. Benar tadi infrastruktur nggak merata kok. Baru akan kelihatan nanti kalau ada program internet gratis. Ya, masih banyak kok yang namanya blank spot di wilayah-wilayah Indonesia ini. Itu tidak adil. Itu tidak menjadi satu kesatuan ekonomi, satukannya wilayah dan kesatuan politik. Kami percaya itu ada target-target pada saat ini visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan. Nah, pada kegiatan kami tentu akan melihat kondisi yang realistis. Dalam program itu terjemahan dari visi misi kami. Jadi kami percaya bahwa gratis-gratis itu adalah bukan menggratiskan, itu tugas negara. Ya. Dari rakyat, oleh rakyat pada tanggal 14 Februari 2024. Untuk rakyatnya 5 tahun. Rakyat berharap soal pangan. Apa dengan 270 juta rakyat ini? Makan gratis monggo, tapi kita pengen nutrisi ini diisi dengan ikan murah misalnya.
itu ada kok. Jadi kami tidak mengatakan sekedar ini mencari elektoral, tapi kita diuji dengan kajian-kajian akademis dari berbagai universitas, termasuk dari ilmuwan-ilmuwan yang tidak tergabung di dalam universitas besar. Saya kira itu. Ya, baik. Sekarang saya mau mencoba lagi ke Mbak Putri. Mbak Putri sudah tersambung belum ternyata ya? Mungkin saya ke Mas Septa. Mas Septa, kalau di sini Mas Arya Bima mengatakan bahwa ini merupakan visi, ini merupakan program, tapi kajian dari Mas Septa sebenarnya kebijakan-kebijakan gratis ini covernya memang adalah visi dan program, ataukah memang sasarannya kepada elektoral ya supaya dipilih atau seperti apa? Ya, saya kira memang kalau kita lihat bahasa-bahasa politik memang ini adalah ujungnya elektoral dan itu tidak salah sebetulnya. Menyampaikan kebijakan-kebijakan yang bisa menarik para pemilih itu bukan sesuatu yang keliru, saya kira. Dan tentu dalam bahasa-bahasa jargon memang perlu ada simplifikasi semacam itu. Internet gratis, di belakangnya problemnya sangat kompleks, tapi masing-masing kali supaya mudah dipahami, mereka mencoba untuk mensimplifikasi menjadi sebuah jargon. Tapi tentu ini menjadi PR yang besar sekali, Mas Arya. Dan tentu kita tidak bisa pungkiri bahwa memang secara sosiologis kebutuhan kita terhadap internet ini sangat penting. Hari ini internet itu bukan lagi sesuatu yang terpisah dari dunia yang lain, tetapi dia sudah menjadi platform. Jadi dia menyentuh, dia seperti garam yang menggarami apa saja dengan konsep Internet of Things itu. Nah, kalau tidak dimulai, memang kita tidak akan bisa mengupgrade level daripada situasi kita hari ini. Saya kira dari segi itu internet gratis ini punya relevansi yang cukup baik. Tetapi sekali lagi memang kita harapkan nanti ini betul-betul dituangkan dalam bentuk program yang terukur, betul, yang sistematis, ya. Betul. Ada tahapan yang jelas, misalnya kapan internet gratis ini bisa diterapkan secara menyeluruh. Jadi tidak ada dusta di antara kita, gitu kira-kira. Jadi saya kira ini adalah sebuah kelumrahan. Ya. Mbak Wiwi, kalau bisa dibilang, ini kan sebenarnya bagus-bagus ya program dari Capres-Cawapres ya. Belum kita melihat kedalaman apakah memang bisa terrealisasi dari kemampuan anggaran. Tapi sekiranya masyarakat kita dengan pola pikir yang beragam, masuk ke dalam pertimbangan mereka tidak sih program-program gratis ini? Atau jangan-jangan ada juga yang skeptis seperti apa? Iya, pastinya variatif ya. Tidak tunggal gitu langsung, ini langsung menyentuh kebutuhannya. Belum tentu kan gitu ya. Ada yang mungkin tertarik banget gitu ya sama internet. Karena internet itu sebagai kebutuhan yang is a must gitu ya. Hal yang niscaya gitu untuk era digital saat ini. Jadi saya setuju sekali ya, kita butuh internet. Dan untuk sampai ke desa itu sebetulnya untuk desa ya, ini kita tidak bicara desa yang ada di Pulau Jawa, desa yang ada di luar Pulau Jawa, di Indonesia Timur, contohnya mungkin di Sulawesi Tenggara gitu ya, itu bisa akses itu. Jadi desanya itu, balai desanya sudah diakses dengan internet, jadi siapapun masuk di situ dia free. Dan itu dia bayar sendiri, tidak free dari Pemda gitu ya, ya dari desa. Karena desa sudah diberikan dana-dana itu lah. Nah ini yang menurut saya kalau ditarik ke atas itu sebetulnya berilah masyarakat itu apa yang dibutuhkan. Jadi siapapun dari paslon-paslon yang ada saat ini yang mampu menganalogikan dirinya dengan tentunya kebutuhan masyarakat tadi itu, apa yang dibutuhkan masyarakat, mereka lah yang akan dipilih sebetulnya. Nah, kebutuhan saat ini itu apa? Yang kita lihat itu memang ekonomi. Jadi masalah belenggu ekonomi di mana economic recovery kita belum tuntas, masih ini ya, masih ongoing proses seperti ini, lalu harga-harga mahal dan sebagainya, apa yang bisa ditawarkan oleh paslon-paslon ini sebetulnya? Mereka sangat ini ya, sangat merasakan gitu ya, bagaimana beban membeli gitu ya, bahan kebutuhan pokok
beras naik gitu ya, telur naik, bawang merah naik, cabai naik, semua naik kan gitu. Sayuran juga ikut mahal gitu ya. Saya sebagai ibu rumah tangga merasakan ini sayuran mahal ini gimana kan gitu. Jadi menurut saya mungkin itu yang siapa di antara 3 paslon ini yang mampu memberikan kepercayaan kepada masyarakat saat ini bahwa dia betul-betul berkomitmen untuk katakan menurunkan semua harga tadi itu. Baik. Bukan hanya sekedar sekarang merayu-rayu gitu ya. Lalu ketika sudah dilantik lupa apakah 100 hari contoh gitu ya. 100 hari mampu tidak menyukseskan kebijakan-kebijakan itu dengan internetnya yang katakan gitu Indonesia Timur bisa akses gitu ya. Itu satu contoh. Oke, ya pemirsa, saya jadi semakin penasaran pemirsa. Jadi yang nanti akan menjadi pertimbangan masyarakat dalam memilih presiden dan juga wakil presiden itu apa sih sosoknya atau jualan programnya? Nanti rekan saya akan tanya-tanya kepada masyarakat sesaat lagi.